Baik, salam sehat teman-teman semuanya. Jadi kami dari kelompok 5 dari pemikiran desain dan kreativitas akan mempresentasikan hasil dari pembuatan game kami dan kami berjudul adalah Domino Extended. Jadi ini adalah permainan yang kami kembangkan. Kami menggabungkan beberapa konsep dari permainan yang kami jadikan satu dan tentunya ini berfokus pada domino, tapi kita mengembangkan domino menjadi next level yang menjadi lebih tinggi lagi, teman-teman. Jadi apa sih latar belakang dari pembuatan game ini? Nah, pembuatan game ini seperti yang telah saya singgung di awal. Pertama yaitu kita ingin mengembangkan permainan domino. Sebenarnya bukan hanya permainan domino, teman-teman, tapi ada beberapa permainan yang ingin kami kembangkan. Kami menggabungkan beberapa konsep dari permainan lain dan kami jadikan satu. Lalu kami juga ingin untuk mengembangkan tingkat kekayaan bahasa. Mengapa ada bahasa di dalam domino extended ini? Akan kami jelaskan pada simulasi permainannya dan kelemahan permainannya. Lalu kita ingin mengembangkan beberapa kemampuan dasar, teman-teman. Kemampuan dasar ini juga bisa meliputi decision making, kemampuan pengambilan keputusan, kemampuan bernegosiasi, kemampuan pemecahan masalah, dan yang tadi sudah ada cerita belakang yaitu adalah menambah pengetahuan serta kekayaan bahasa. Jadi ini adalah tujuan atau harapan kami yang bisa dicapai dalam memainkan permainan ini. Jadi dengan memainkan permainan ini ya kami mempunyai harapan bahwa semua kemampuan-kemampuan dasar ini akan dimiliki oleh teman-teman yang telah memainkan permainan kami dan tentunya dengan cara yang tepat pula. Jadi akan kami langsung aja. Jadi kelengkapan permainan dari Domino Extended. Sebenarnya apa yang ditawarin dari permainan Domino Extended ini? Apa aja sih kalau kita beri permainan ini nih ada kayak apa aja di dalamnya? Nah, kelengkapan dari permainan Domino Extended ya ini ada kartu huruf domino. Kartu huruf domino ini terdapat 28. Kalau kita lihat pada kartu domino biasa itu ada 28 piece kartu dan kita kali 2 supaya memiliki variasi permainan yang lebih banyak, teman-teman. Jadi totalnya ada 28 kali 2 yaitu adalah 56, lalu ditambah 4 kartu yang kita kartu bonus. Kalau teman-teman pernah memainkan beberapa permainan kartu lain di mana ada kartu-kartu tambahan. Nah, di sini kita ada kartu pembalik dengan 4 piece juga kartu pembongkar. Kartu pembalik dan kartu pembongkar itu apa? Akan kami jelaskan nanti ya. Lalu ada 2 buah dadu juga, teman-teman. Jadi ketika teman-teman membeli permainan ini, teman-teman akan mendapatkan 56 kartu huruf domino, 4 kartu pembalik, dan 4 kartu pembongkar, serta 2 buah dadu, teman-teman. Nah, lalu detailnya seperti ini, teman-teman. Kartu huruf domino itu nanti bentuknya seperti ini. Jadi kartu huruf domino itu ada kayak kartu domino biasa, cuma kita menambahkan huruf di sini. Kalau teman-teman lihat di sini ada kartu domino 36 dengan huruf C dan J. Lalu lanjut, teman-teman, ada kartu pembalik. Kartu pembalik ini dapat membalikkan posisi kartu domino. Sebagai contoh, ketika ada kartu domino 10 yang dimainkan, lalu pemain harus memainkan angka 1. Kartu merah ini dapat mengubah posisinya menjadi 01. Nah, kartu merah ini kita sebut juga kartu pembalik ya, teman-teman. Lalu sehingga pemain dapat bermain dengan menggunakan angka 0. Mungkin teman-teman masih belum dapat kebayangnya. Nanti akan kita jelaskan lebih jelas di bagian simulasi game, teman-teman. Lalu ada kartu pembongkar, di mana kartu pembongkar ini jika dimiliki oleh seseorang pemain, kita tunai sebagai pemain A, dia dapat membongkar kartu dari pemain B. Lebih jelasnya akan juga kita bahas di bagian simulasi game, teman-teman. Lalu ada dadu. Nah, ini adalah dadu biasa. Dadu ini akan digunakan sebagai variasi permainan. Jadi, teman-teman bisa menggunakan dadu ini untuk sebagai variasi permainan. Kami juga memberikan banyak sekali variasi dari permainan yang bisa teman-teman kembangkan sendiri. Inilah mengapa poin penting dari negosiasi. Di sini juga kita mengharapkan teman-teman bisa memiliki kreativitas untuk bisa mengembangkan game ini menjadi lebih wow lagi, teman-teman. Banyak sekali variasi yang bisa dimainkan, teman-teman. Lalu ini bisa dibilang ini perhitungan mundur ya, teman-teman. Jadi dalam perhitungan mundur ini digunakan sebagai time limit, teman-teman. Oke, jadi mungkin simulasinya ini adalah aturan dan cara bermainnya dulu, teman-teman. Jadi bagaimana sih cara bermain dengan aturan bermain dari Domino Extended ini, teman-teman.
Oke, baik teman-teman, saya akan menjelaskan cara bermain dari domino extended ini. Jadi yang pertama adalah semua pemain akan duduk melingkar. Nah, lalu giliran bermain dapat arah jarum jam maupun berlawanan arah jarum jam. Lalu yang kedua, kartu awal yang ada di papan diambil dari deck kartu yang dibagi pemain. Artinya begini teman-teman, tadi kan kita ada 64 piece kartu total semua. Nah, jika misalnya ada 4 pemain, kita tidak perlu membagi ke 64 kartu itu ke 4 pemain sampai habis. Jadi 64 bagi 4 tidak perlu teman-teman. Tapi kita bisa baginya mungkin per pemain itu 8 piece demikian. Lalu jadi tidak perlu sampai habis di deck kartunya. Jadi masih ada beberapa kartu di deck kartu dan nanti kartu yang di deck kartu tersebut akan menjadi acuan pemainnya, permainan pertama. Lalu pemain atau wasit harus menghitung mundur untuk menentukan waktu permainan. Nah, ini optional sebetulnya teman-teman. Jadi bisa memakai, jika memakai time limit atau memakai wasit, nah boleh poin 3 boleh dimasukkan teman-teman. Lalu selanjutnya adalah pemain harus memainkan kartu dengan angka atau huruf yang sama seperti kartu yang ada di ekor kiri ataupun ekor kanan. Nah, contohnya kan tadi kita punya domino 36. Nah, domino 36 ini ya artinya kita bisa memainkan domino 3 atau domino 6 ataupun kita bisa memakai hurufnya C atau J. Jadi kalau misalnya teman-teman punya kartu domino 12 CA, nah teman-teman bisa memainkan C. C-nya itu di kartu dominonya teman-teman. Begitu teman-teman. Lalu yang kelima, setelah itu pemain akan melempar dadu. Jadi setelah teman-teman memainkan dominonya, teman-teman akan melempar dadu yang akan dijadikan panjang atau banyaknya kata yang harus diucapkan. Sebagai contoh nih teman-teman, jika kita tadi sepakati, kita maunya itu adalah nama-nama negara. Lalu setelah teman-teman memainkan kartu domino 36, di mana hurufnya itu C dengan J, nah, teman-teman boleh memilih antara huruf C atau huruf J yang teman-teman telah mainkan itu kan. Lalu jika teman-teman melempar dadu mendapat angkanya 2, nah teman-teman boleh memilih negara yang mempunyai panjang kata 2 atau menghitung atau bukan menghitung atau menyebutkan nama 2 negara yang huruf depan C atau J. Contohnya Chili atau enggak Kuba kan pakai C, huruf C. Nah, begitu teman-teman. Jadi ini adalah variasi dari dadu. Lalu yang keenam, nah pemain lain boleh menantang teman-teman. Jadi kalau ada kata-kata yang mungkin tidak valid, contohnya izin, disuruh diminta eja, IJIN. Oh, pemain lain boleh menantang nih teman-teman. Oh, itu katanya tidak baku, coba cek di KBBI. Nah, barulah akhirnya kalau dicek, jika terbukti tidak valid kata-kata yang diucapkan, artinya pemain bersangkutan akan mendapatkan penalti. Tetapi jika ternyata valid, maka pemain yang menantangnya akan mendapatkan penalti. Nah, demikian saja tadi teman-teman cara bermainnya, lalu giliran akan kembali ke poin 3. Pemain dengan kartunya yang terlebih dahulu habis yang memenangkan permainan. Dan apabila saat kita bermain ini tapi masih tetap belum ditemukan pemenangnya, tetapi sudah tidak ada lagi kartu domino dalam deck, nah, pemain akan ditentukan dengan menghitung total dari angka-angka pada kartu tersisa. Jadi contohnya ketika saya mempunyai kartu 16 dengan 26, maka total dari nominal saya yaitu adalah 1 tambah 2 tambah 6 tambah 6. Berarti 3 ditambah 12, 15. Dan total terkecil lah yang akan memenangkan permainan teman-teman. Nah, ini cara bermainnya teman-teman. Jadi ketika saya simpulkan, pertama kita harus pertama kita memainkan kartu domino kita. Setelah kita memainkan kartu domino kita melempar dadu. Setelah kita melempar dadu, maka kita agak diminta untuk mengucapkan atau menyebutkan sebanyak X kata atau banyaknya X kata atau panjangnya X kata dari sesuaikan dengan lemparan dadu kita sesuai dengan ketentuan apakah nama hewan, nama tumbuhan, atau masih banyak variasi lagi teman-teman. Itu saja teman-teman cara bermainnya. Di simulasi permainan kali ini, kita mulai dengan kartu dominonya dulu ya, teman-teman. Kalau biasanya kartu domino itu kan hanya menggunakan angka. Contohnya kan ada angka 63, 53, baru angka 3-nya disatuin begitu. Kalau pada permainan domino extended ini, kami juga menggunakan huruf di sisi kanan kirinya. Contohnya seperti yang sudah tertera pada share screen,
Di sini contohnya ada kartu 63 yang bisa disusun dengan angka melalui 65, kemudian juga bisa jadi 55. Kalau menggunakan huruf juga bisa kita memainkan kartu domino ini. Contohnya di slide yang menggunakan huruf ini, ada huruf yang M dan I. Kita juga bisa menggunakan huruf tersebut, I jadi K, kemudian K-nya bisa dilanjutkan K dengan J. Begitu teman-teman untuk menggunakan kartu huruf ini. Jadi perpaduan antara huruf dan angka ini, kami harap nanti tidak ada pemain lagi yang dapat menebak kartu selanjutnya. Karena kalau biasanya menggunakan angka, pemain sudah bisa menebak kartu yang ke depan itu akan angka berapa. Begitu teman-teman. Selanjutnya ada kartu pembongkar. Nah, ini dia kartu pembongkar, kartu istimewa yang ada dalam kartu domino extended kali ini. Dengan kartu ini kita bisa membongkar satu kartu lawan yang ada. Contohnya di sini ada kartu lawan 21, 24, 36, 53, dan 65. Nah, kita itu pengen tahu kartu lawan yang ada angka 6-nya. Jadi kita bilang, kamu, saya ada kartu pembongkar, saya ingin tahu kartu 6 kamu. Biarpun lawan kita mempunyai 2 kartu, tetapi dia hanya dapat menunjukkan 1 kartu saja. Apabila lawan kita tidak memiliki kartu dengan angka yang kita inginkan, maka kesempatan tersebut akan hangus, teman-teman. Selanjutnya kartu pembalik. Dengan kartu pembalik ini kita bisa membalik kartu yang sedang dimainkan. Seperti yang tertera pada search. Contohnya di sini ada kartu 41 dilanjutkan dengan 12 dan dilanjutkan dengan 23. Nah, dengan kartu pembalik kita bisa membalikkan kartu yang berada di paling ujung. Ini kita dimulai lagi nih 41, 12 menjadi 32. Mengapa menjadi 32? Karena yang 23 tadi bisa dibalikkan dengan kartu pembalik ini, teman-teman. Itu dia kegunaan kartu pembalik. Selanjutnya dadu. Itu digunakan untuk menentukan banyaknya kata yang kita mainkan. Contohnya tadi di awal Vincent sudah mengatakan kalau ada kartu yang sedang kita mainkan, contohnya huruf di belakangnya itu ada huruf J. Nah, dan kita akan melempar dadu. Jadi sewaktu kita melempar dadu, ternyata angka yang muncul di dadu itu ada angka 6. Dan huruf yang terakhir kartu yang sedang dimainkan itu adalah huruf J. Maka kita yang bisa menanyakan pada lawan kita berikan tebakannya, bisa itu nama negara, nama buah-buahan, nama sayuran, ataupun nama planet. Kita katakan contoh, negara yang ada dengan 6 huruf. Mengapa 6 huruf? Karena di sini tadi dadunya ada 6 angka. Contohnya lawannya kebingungan nih. Apabila lawannya tidak dapat menjawab sesuai dengan waktu yang ditentukan di awal, maka dia akan digunakan sanksi. Tetapi apabila dia dapat menjawabnya, maka permainan akan dilanjutkan ke permainan selanjutnya. Begitu dia teman-teman untuk penggunaan dari angka dadu tersebut. Dan target pasar kami. Target pasar kami adalah umur remaja 12 tahun ke atas. Pekerjaan tidak ada ketentuan khusus. Jumlah pemain disarankan lebih dari 2 dan kurang dari 8. Dan ada 1 pemain netral. Karena tidak mungkin kan permainan yang asik begini dimainkan oleh 1 orang saja. Syarat-syarat khususnya dapat memahami alfabet Latin, yaitu alfabet biasa yang A, B, C, D. Kemudian mengetahui bahasa yang menggunakan alfabet Latin, contohnya kosakata kita yang biasa, nama negara, nama buah-buahan, nama sayuran. Kemudian mengetahui sistem bilangan Latin yang 0, 1, 2, 3. Kemudian mengetahui matematika dasar. Untuk bisa memainkan kartu domino tentu kita memerlukan matematika juga, teman-teman. Kelebihan dari permainan domino extended ini sangat cocok untuk digunakan belajar sambil bermain. Nah, mengapa ini sangat cocok? Jadi kan kita dengan bermain ini kita dapat mengetahui kosakata kita loh, jadi itu bertambah. Karena dalam permainan ini kita diberikan tantangan untuk memberikan kosakata nama negara, nama buah-buahan, nama pahlawan, dan lain-lain. Kemudian sangat cocok dimainkan bersama teman atau kerabat. Dengan adanya permainan domino extended ini, kita harap itu kekerabatan di antara kita itu semakin terjalin. Tidak hanya fokus pada gadget online yang saat ini sedang berkembang, teman-teman. Jadi kekeraban itu di antara kita tidak hanya sebatas online saja.
Kemudian bahan yang digunakan ramah lingkungan. Ya betul, kami menggunakan limbah kertas yang didaur ulang. Karena kalau limbah kertas ini sebagaimana kita ketahui proses penguraiannya itu tidak terlalu lama seperti bahan plastik. Selanjutnya permainan yang sudah sangat familiar bagi kita. Itu saja teman-teman, siapa di sini yang tidak mengenal kartu domino? Harganya yang sangat terjangkau. Nah, harganya akan kami bahas di selanjutnya teman-teman. Di sini kami akan memperkirakan harga dan keuntungannya. Kiraan harga yang akan digunakan sekitar Rp20.000. Hal ini dikarenakan kita menggunakan biaya untuk daur ulang kertas yang lumayan besar, serta kita berusaha juga untuk menaikkan kualitas dari bahan yang kita pakai sehingga dapat bertahan dengan estimasi waktu dalam 5 tahun. Nanti dalam waktu 5 tahun itu seperti expire-nya teman-teman. Kemudian perkiraan keuntungan yang didapat dalam setiap penjualan kartu adalah 8.000 teman-teman. Di mana tadi itu kami sudah Rp20.000 itu sudah termasuk dari kartu dominonya dan dadunya tadi serta kartu pembalik dan kartu pembongkarnya tadi teman-teman. Baik, tambahan dari saya. Jadi waktu estimasi waktu 5 tahun ini bukan berarti ya waktu sudah 5 tahun langsung rusak. Tidak teman-teman. Jadi kami bisa menjamin bahwa dalam waktu 5 tahun ini ketika dijaga dengan baik, maka tidak akan merusak, membuat apa seperti terkena serangga maupun kayak rusak mungkin karena dimakan serangga demikian. Kami bisa menjaminnya dalam waktu masih waktu 5 tahun. Tetapi dalam jangka pemakaiannya itu bisa lebih jika dirawat dengan baik teman-teman. Jadi jangan nanti bilang apa ini kartu saya biasa-biasa bisa sampai 20-an tahun itu tidak demikian teman-teman. Maksudnya kami bisa membuat dia dalam performa terbaiknya jika dibiarkan berdiri saja maka dalam waktu 5 tahun ya teman-teman. Tapi dalam pemakaiannya tergantung dari perawatannya bisa sampai bertahan dengan sangat lama teman-teman tentu saja. Oke, kemudian lanjutkan lagi dapat. Saya kira semua sudah jelas ya Vincent, karena permainan kita ini tergolong kata simple ya teman-teman ya. Oke, baik. Jadi demikianlah teman-teman dari permainan kita. Mungkin demikian saja yang bisa kami presentasikan. Terima kasih. Terima kasih teman-teman.